was only acts on breathing, and when they began to try back back to this, I felt was enough. But I do silence waiting through my sixth in the middle of winter. I was in a sore, and every time I called because I was very uh, deflights even in tracing simple enough. Battery is something very important very important that I needed to why is it too so hard one to focus. Short, what happened? Mm, turns to be pushed to out. We are fighting one of so story change learning based on this benefit is challenge negative and positive. And April and day point is like this. It seems like a bit like food. Okay. Well, here's an example for one of our smokers. She is high, mindful smoking, smell like stinky cheats and tastes like chemicals. Yuck! Now she know cognitively that smoking was, but for her, that's why she joined our program. What she discovered just by being coarsely overweight she smoked was that smoking tastes tastes like it louder. Now she moved from knowledge to wisdom. She moved from knowing in her head that smoking was bad for to knowing it in her bones, and the spell of smoking was broken. She started to become disenchanted with her behavior. Now, the prefrontal cortex, that youngest part of our brain from an evolutionary perspective, in understanding on an intellectual level that we should smoke. And it turns it hardest to help us change our behavior. To help us stop smoking, to help us stop eating the second, the third, the fourth cookie. We call this cognitive control. We're using cognition to control of our behavior. Fortunately, this is also the fourth part of our brain that goes offline when we get stressed out, which is that helpful. Now, we can all relate to this in our own experience. We're much more likely to do things like yell at our spouse or kids when we're stressed out or tired. Even though we know it's not going to be helpful, we just can't help ourselves when the prefrontal cortex goes offline. We fall back into our old habits, which is why this disease judgment is so important. Saying what we get from our habits help us understand them at a deeper level. To know it in our bonus so we don't have to force ourselves to hold back or restrain ourselves from behavior. We're just less interested in doing it in the first place. In this, what mindfulness is all about. Saying really clearly what we get when we
get caught up in our behaviors, becoming descended on our physical levels. And from this can change correlating disease to say proof magically we quit smoking. But over time, as we learn to see more and more clearly the result of our action, we let go of old habits and form new ones. The paradox here is that mindfulness is just about being really interested in getting close and personal with what's actually happening in our bodies and minds from moment to moment. This willingness to turn toward our experience rather than trying to make unpleasant craving go away as quickly as possible. And this willingness to turn toward our experience is supported by curiosity, which is naturally rewarding. What does curiosity feel like? It feels good. And what happens when we get curious? We start to notice that cravings are simple made of body sensation. Oh, there's tightness, there's tension, there's rhythm, and that this body sensation come and go. These are bit-sized spice of experience that we can manage from moment to moment rather than getting clobbered by this how scary craving that we cook on. Or I can have you really pay attention by greeting very quaint. Some people broadcast the whole time. Try not to do that. Called some distinct. Imposing your sound on people around you carelessly and insensitively not nice. Of course, where this all come into play most of all is when you're got something really important to do. It means be standing on a stand like this and giving a like to people. It may be proposing mangry, asking for a rise, a wedding speak, whatever it is, if it's really important. You want it to yourself to look at these tall books and the acne that is going to work on, and no angling work well without being up warm up your voice. Actually, let me show you how to do that. While you all like to stand up for a moment, I'm going to show you the sick vocal warm up experience that I do before every talk I ever do. Anytime you're going to talk to anybody important, do this first, arms up, the breath in and sing out like that. One more time. Very good. Now we're going to warm up our lips.
and we're going to go. Ba 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 ba. Very good. And now, brrr, just like when we were a kid. Brrr, now your lips shall be coming alive. We're going to do the toe next with ingredient la 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 la. Beautiful, you're greeting really good. Thanks. And then roll and that's like company for the tongue finally. And if I can only do one, the pros call this the siren. Siren, it's really good. It starts with we and goes to all the we in hand. The owl is loud, so you go. View, fantastic. Give yourself a round of applause. Take a thank you. Next time you speak, do those in advance. Now let me just but this is context too close. This is a seriously pointer. That is where we are now, right? We speak not very well to people who simply aren't listen in a few moments. That's all about nose and but understand. I have talked about that on this thing in different pace. Saat pertama belajar meditasi, saya hanya diminta fokus pada pernapasan, dan saat pikiran mengembara kembali, fokus kedatangannya cukup simpel, tapi saya duduk diam berkeringat sampai menembus kaos di tempat musim dingin. Saya tidur sebentar setiap saya bisa, karena itu sungguh sangat sulit, bahkan melelahkan. Instruksinya cukup simpel, tapi ada hal sangat penting yang saya lewatkan. Jadi, kenapa sulit? Sekali untuk fokus, riset menunjukkan bahwa saat kita benar-benar mencoba untuk fokus pada ceramah ini, pada suatu saat kira-kira separuh dari kita akan mulai melamun karena atau terdorong untuk mengecek Twitter. Jadi apa yang terjadi? Ternyata kita sedang melawan salah satu proses belajar yang paling tak berubah sepanjang sejarah sains. Yang belajar berhasil bermanfaat. Ini disebut penguatan positif dan negatif. Dan intinya seperti ini, kita ingat makanan seperti makan makanan yang enak, terus kita membayangkan makanan tersebut supaya ketika kita melihat makanan yang kita sukai dan kita mengingat kita makannya, maka pikiran kita akan mulai fokus, terus kita membayangkan apa yang kita inginkan, terus kita fokus pada tujuan kita. Nah, di sini kalian tahu ini tak hanya bisa digunakan untuk mengingat di mana perasaan kamu tidak enak atas ide hebat
otak kita mencobanya dan segera tahu bahwa jika kita makan makanan coklat atau es krim saat marah atau sedih, kita jadi lebih senang dan fokus pada pikiran kita, dan pikiran kita akan membawa kita bisa berpikir jernih, terutama dalam mengingat segala hal dan tujuan apa yang orang jelaskan di depan. Nah, saya berikan contoh dari salah satu peserta program kami yang perokok. Dia bilang, merokok dengan kesadaran penuh, baunya seperti keju busuk dan rasanya seperti bahan kimia. Ih, mual. Sebenarnya, dia sudah tahu secara logis bahwa merokok itu buruk untuk dirinya. Ini juga alasan kenapa dia mengikuti program ini. Tapi yang dia temukan saat dia mulai benar-benar sadar dan penasaran waktu merokok adalah merokok itu rasanya tidak enak sama sekali. Nah, di situ dia bergeser dari pengetahuan ke kebijaksanaan. Bukan cuma tahu di kepala bahwa merokok itu buruk, tapi dia merasakan sampai ke tulang. Dan dari situ, pesona merokok pun luntur. Dia mulai merasa tidak tertarik lagi nih sama kebiasaannya sendiri. Sekarang bicara soal prefrontal cortex, bagian otak kita yang paling muda secara evolusi. Bagian ini paham secara intelektual bahwa kita tidak seharusnya merokok dan berusaha keras bantu kita berubah, berhenti merokok atau berhenti makan kue yang kedua, ketiga, keempat. Nah, ini kita sebut dengan kontrol kognitif, menggunakan pikiran untuk mengatur perilaku, tapi sayangnya bagian otak ini juga yang paling pertama mati, tidak aktif saat kita stres. Dan aja, itu nggak terlalu membantu. Semua pernah merasakan ini. Waktu capek, stres, kita lebih marah pasangan anak. Padahal kita tahu itu tuh tidak menyelesaikan apa-apa. Tapi tetap aja kita lakukan, seolah-olah tidak bisa ditahan. Saat prefrontal cortex mati gaya, kita otomatis kembali ke kebiasaan lama. Makanya rasa muak atau kecewa sama kebiasaan kita itu penting banget. Karena saat kita benar-benar melihat apa yang kita dapatkan dari kebiasaan itu, kita mulai paham secara mendalam, bukan hanya sekedar menahan diri, tapi kita memang tidak tertarik lagi untuk melakukan itu. Inilah inti dari mindfulness atau kesadaran penuh. Melihat dengan sangat jernih apa yang sebenarnya kita alami. Saat kita terjebak dalam perilaku itu, dan dari rasa jenuh atau sadar itu, kita mulai bisa melepaskan secara alami. Bukan berarti kita langsung berhenti merokok dalam sekejap aja ya. Tapi kayak seiring waktu, semakin kita paham dari tindakan kita mulai melepaskan kebiasaan lama untuk membentuk yang baru. Paradonya adalah mindfulness itu cuma soal benar-benar tertarik untuk lebih dekat dan sadar dengan apa yang terjadi di tubuh dan pikiran kita dari satu momen ke momen berikutnya. Nah, kemampuan untuk menghadapi pengalaman kita bukannya buru-buru mengusir rasa tidak nyaman itu, dan kemauan ini dibantu oleh rasa penasaran yang ternyata secara alami juga menyenangkan. Rasa penasaran itu seperti apa sih? Rasanya enak, bikin semangat, dan saat kita penasaran, kita mulai sadar bahwa keinginan atau hasrat itu ternyata cuma sensasi tubuh aja. Oh, ada rasa sesak, ada ketegangan, ada rasa gelisah, dan sensasi-sensasi ini datang dan pergi. Jadi ini bukan monster besar yang menakutkan, tapi pengalaman kecil yang bisa kita hadapi satu persatu tanpa harus kewalahan atau tersedak oleh dorongan besar itu. Atau aku bisa bikin kamu memperhatikan dengan cara ngomong pelan. Jangan kayak beberapa orang yang ngomong keras terus, itu namanya soundcasting. Gangguan orang lain tanpa peduli. Nah,
Ini penting. Kalau kamu punya sesuatu yang penting buat dilakukan, kayak ngasih pidato, melamar, atau minta kenaikan gaji, kamu harus panaskan suara kamu dulu. Aku bakal tunjukin cara melakukannya. Kamu semua mau berdiri sejenak? Aku bakal tunjukin latihan pemanasan vokal yang aku lakukan sebelum pidato. Yang pertama, angkat tangan, tarik nafas dalam, dan keluarkan. Sekarang kita bakal memanaskan bibir kita dengan ngomong ba 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 ba. Dan sekarang brrrr, kayak waktu kita kecil, brrrr. Sekarang bibir kamu harus mulai hidup. Kita bakal melakukan lidah berikutnya dengan ngomong la 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 lebihan. Kemudian ini kayak sampanye buat lidah. Akhirnya kalau cuma bisa satu, para profesional bilang ini serine. Ini bagus banget mulai dari wi ke au, wi tinggi, au rendah. Jadi kemudian ngomong wiyo wiyo. Sekarang aku bakal masukin ini ke konteks buat nutup. Ini poin serius. Kita sekarang kayak gimana? Kita ngomong gak terlalu bagus ke orang yang gak terlalu dengerin di lingkungan yang penuh kebisingan dan akustik yang jelek. Aku udah bahas ini di atas panggung ini beberapa kali. Mengambil strategi dari komunikatif. Komunikatif aktif mendengarkan adalah memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara dan tunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka katakan. Dan juga teknik drawing. Terjemahan adalah menerjemahkan kata atau frasa dari bahasa lain ke dalam bahasa yang meminjam. Dan juga di sini ada beberapa tantangan dalam menerjemahkan bahasa. Di sini saya mengambil 2 tantangan, yaitu tantangan konteks budaya dan struktur budaya. Di sini saya akan menjelaskan tantangan penerjemahan konteks budaya. Konteks budaya tersebut memahami konteks budaya dan nuansa bahasa sumber untuk menerjemahkan dengan tepat. Tantangan struktur bahasa mengadaptasi dalam struktur bahasa sumber ke dalam struktur bahasa target. Ini ada sekian strategi dan teknik dan juga tantangan dalam penerjemahan yang bisa saya berikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan strategi, teknik, dan tantangan yang saya hadapi selama proses menerjemahkan video TED. Nah, untuk yang pertama, strategi penerjemahan yang saya gunakan adalah communicative translation. Alasan saya memilih strategi ini karena saya ingin hasil terjemahan saya itu terdengar alami dan mudah dipahami oleh penonton Indonesia. Jadi saya tidak menerjemahkan secara kata per kata, tapi lebih fokus pada bagaimana pesan pembicara bisa tersampaikan dengan jelas dan nyaman ketika didengar. Nah, selanjutnya ada 3 teknik penerjemahan yang saya terapkan. Antara lain yang pertama itu modulation. Contohnya saat kalimat where judge lets interest in doing it. Saya ubah menjadi kita memang tidak tertarik lagi untuk melakukannya. Lalu yang kedua, teknik amplification.
Misalnya, ketika istilah prefrontal cortex saya jelaskan sebagai bagian otak yang paling muda secara evolusi, supaya pendengar ini bisa langsung paham. Nah, untuk teknik yang selanjutnya saya menggunakan borrowing untuk beberapa istilah seperti mindfulness karena sudah dikenal dalam bahasa Indonesia dan tidak perlu lagi diterjemahkan. Kemudian, tantangan utama saya hadapi saat menerjemahkan adalah soal register atau bahasa. Pembicara sering berganti gaya serius, gaya santai, bahkan kadang bercanda. Misalnya saat dia bilang smoking tastes like shit. Saya harus menyampaikan maknanya tanpa membuatnya terdengar kasar dalam bahasa Indonesia. Selain itu, saya juga menemui tantangan menerjemahkan idiom atau frasa budaya seperti know it in your bonus yang saya terjemahkan menjadi merasakannya sampai ke tulang. Untuk mengatasi hal ini, saya banyak melakukan penyesuaian konteks dan membaca ulang atau menonton ulang video tersebut agar hasil terjemahan tetap sedia pada maksud aslinya tetapi tetap alami. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa menerjemahkan bukan hanya soal bahasa, tetapi soal memahami makna, konteks, dan perasaan yang ingin disampaikan. Strategi penerjemahan yang digunakan saya adalah komunikatif. Alasannya, strategi ini berfokus pada makna dan tujuan komunikasi. Yang kedua, teknis penerjemahan yang saya pilih adalah amplification. Alasannya digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks atau istilah-istilah yang mungkin tidak familiar. Yang terakhir itu tantangan dalam menerjemahkan adalah kecepatan bicara pembicara. Pembaca yang berbicara dengan cepat bisa membuat penerjemah kesulitan mengikuti ritme dan alur pembicaraannya.